Gadis pertama kalinya tidak memakai pakaian dalam saat akan tidur. Saat dia tertidur lelap, selimut itu tiba-tiba ditarik keluar. Dua kaki terbuka. Dalam keadaan panik, gadis itu baru bangun. Sebuah lengan dari belakang menjambak rambutnya. Kemudian dorong dia dengan keras di tempat tidur. Adalah ayah dari gadis ini. Gadis itu bertanya ada apa. Dia tidak menjawab tetapi menatap tubuh putrinya. Mengungkapkan mata penuh nafsu. Dia menundukkan kepalanya lagi. Menatap gadis itu. Putrinya telah tumbuh begitu baik. Gadis itu menjadi sangat ketakutan. Seluruh tubuh gadis itu bergetar. Dia melepaskan rambut putrinya. Lalu dengan lembut sentuh wajahnya. Air matanya jatuh. Ketika gadis itu berpikir sesuatu akan terjadi, sang ayah keluar dari kamar. Tinggalkan gadis itu di sini sendirian. Dia tidak bisa berbicara lagi. Ibu sedang memasak makanan. Sunwo duduk diam di satu sisi. Dalam hatinya bingung. Tidak tahu apakah harus berbicara dengan ibunya tentang ini. Adiknya yang cewek berlari ke bawah, dan kemudian adik yang cowok juga datang ke meja makan. Sang ayah masih sangat tenang duduk di meja. Sepertinya tidak ada yang terjadi kemarin. Sang ayah tadi malam sangat menjijikkan. Tapi dia sekarang kembali ke bentuk normal lagi. Sunwo bangkit dan pergi. Keluarga tidak mengerti apa yang terjadi. Ibu membawa panci sup. Taruh keras di atas meja. Seluruh keluarga bahkan lebih bingung. Ibu baru saja mengalami kejang. Baru saja memasukkan begitu banyak makanan ke dalam mulut seperti sang ibu kelaparan. Tindakan aneh ini membuat suasana seluruh rumah jatuh. Wojong memuntahkan makanannya dan berkata itu terlalu asin. Sang ibu kemudian mengambil banyak makanan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan liar. Ada apa dengan rumah ini? Sejak pindah ke rumah baru, seluruh keluarga menjadi semakin aneh. Berdiri di taman. Kemudian lihat patung tetangga yang mengerikan. Bangun di pagi hari untuk menemukan mayat binatang yang dikuliti. Bahkan di tengah malam, sang ayah berkeliaran di sekitar rumah lagi. Ibu juga aneh dengan penampilan makan nasi ini. Ambil makanannya dan berikan pada Wojong. Tapi anak itu tidak makan. Lihat ke ayah. Ayah berkata, jika tidak mau, tidak perlu makan. Tiba-tiba, tatapan ibu berubah aneh. Dia melemparkan makanan di atas meja. Lalu letakkan semua piring. Kedua anak itu ketakutan setengah mati. Sang ibu menjadi lebih gila. Dia berteriak dengan marah. Anak ini tidak tahu bagaimana menghargainya. Dia berteriak langsung pada anak itu. Wojong sangat takut sampai dia menangis. Mereka tidak bisa berpikir. Mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Sunwo sedang mandi di air panas. Dia tidak tahu itu. Saat dia menyeka cermin di sebelahnya, saudara kembar muncul. Hyunjo bergegas ke arahnya. Ternyata itu hanya bercanda. Dua saudara perempuan ke kamar tidur. Hyunjo omong sama Sunwo. Ayah datang ke kamarku tadi malam. Sunwo tidak percaya. Sang ayah kemudian membuka pintu untuk masuk. Keduanya dengan cepat melarikan diri. Tapi hanya berbicara satu sama lain. Kemudian sang ayah mendengar. Sambil menanyai kedua putrinya. Dia mengambil dari kotak terdekat pisau kertas. Dia mendorong pisau ke atas dan berjalan ke depan. Saat mencoba menyerang, Sunwo mendorongnya pergi. Dua orang mencoba melarikan diri. Sang ayah tiba-tiba muncul di depannya. Dia menjambak rambut Sunwo. Setelah melihat kedua putrinya, dia membuang Sunwo ke samping, menyebabkan dia jatuh dan pingsan di bawah tangga. Hyunjo menatap adiknya lalu menoleh untuk melihat ayahnya. Dia mencoba merangkak lalu berlari cepat. Sambil berlari, aku menoleh untuk melihat. Tapi dia tidak mengejar. Tapi langsung ke gudang. Ambil palu lalu pergi keluar. Pada waktu bersamaan, Sunwo sekarang bangun. Dia tidak dapat menemukan ayah atau saudara laki-lakinya dimanapun, jadi dia mulai mencari. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat. Melihat ayah mengangkat palu tinggi-tinggi. Tapi untungnya, teriakan Hyunjo menyelamatkan adiknya. Dia mengambil panci. Hancurkan wajah ayah. Tapi tidak apa-apa. Ayah mengangkat palunya. Palu menembus pintu. Cabut. Kemudian berhenti. Pada saat itu, di lantai bawah terdengar suara yang sama dengan suara ayah. Ganggu yang asli telah kembali. Pria itu melemparkan palu ke bawah dan pergi ke kamarnya.
Orang yang sama muncul dari bawah. Melihat putrinya menggigil di sudut. Langkah kaki di Palu. Lihat pintunya berlubang. Ganggu berkata, apakah kalian berdua berkelahi? Kedua putrinya tidak berani menjawab pertanyaan apapun dari ayah mereka Teir. Pada saat ini, adik laki-laki Wojong keluar. Kedua saudara perempuan itu terus menyuruhnya melarikan diri. Pada saat ini, seorang wanita muncul dan mengambil Palu. Dia melihat. Sang ayah menoleh. Melihat istrinya sangat aneh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi perlahan berjalan. Angkat kepalanya. Lempar Palu ke bawah. Siaran kedua. Kemudian Selasa. Mereka semua tergelincir. Seluruh keluarga takut mati. Sang ibu melihat kedua putrinya mengangkat Palu. Bersiaplah untuk menabrak. Palunya jatuh. Ayah tidak berpikir sama sekali. Bergegas memeluk istrinya erat-erat. Tapi didorong olehnya. Sang ibu mengungkapkan senyum misterius. Melihat keluarga di depannya. Senyumnya mati lalu pergi. Langkah kaki di atas pecahan kaca menembus kaki. Dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia masih berjalan langsung ke kamar. Tiba-tiba, di lantai bawah, suara ibu bergema lagi. Dia sangat takut untuk naik ke atas. Ganggu melihat ke dalam ruangan. Lagi pula, siapa orang itu sebelumnya? Tapi, dia masih takut dengan istri di depannya. Lalu buka pintu kamar. Tidak ada orang di dalam. Tapi ayah melihat. Palu masih di tanah. Para ibu datang untuk menanyakan anak-anak mereka. Tapi mereka semua ketakutan dan meringkuk di sudut. Keesokan harinya, Pak Ganggu menelepon adiknya. Biarkan adik yang mengurus ini. Malam itu, Pastor Jongsu segera berlari ke rumah saudaranya. Dia pernah memberitahu saudara laki-laki bahwa dia melihat beberapa hal. Tapi Ganggu tidak pernah percaya pada hantu. Ini membuat cinta antara dua bersaudara itu semakin jauh. Malam datang. Keluarga memutuskan untuk tidur bersama. Di tengah malam, Maknae bosan kencing jadi dia bangun. Dia tidak membangunkan siapapun. Bocah pemberani ini langsung pergi ke kamar mandi. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang identik muncul. Dan seperti ayah dan ibunya sebelumnya. Dia membawa pisau. Tersenyum aneh dan menusuk pisau lurus ke bawah. Tapi bocah itu tidak membunuh Jongsu. Sepertinya dia dihentikan oleh sesuatu. Jongsu membuka matanya. Sama seperti itu, seluruh keluarga memiliki malam yang damai. Lalu besok, Jongsu tahu dia tidak bisa menangani ini. Dia memanggil atasannya. Mereka segera menganalisis apa yang keluarga mereka temui. Mereka sedang memikirkan rencana pengusiran setan. Uskup Agung ini sangat kuat sehingga dia memiliki banyak pengikut. Jongsu datang menjemput Uskup Agung malam itu. Tapi dalam perjalanan kembali, banyak kelelawar gila terbang. Bergegas langsung ke mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Kaca depan pecah oleh mereka. Saya juga tidak mengerti. Mengapa tidak menghentikan mobil saja? Seperti itu. Baru saja pergi belum lama ini. Kemudian mobil yang membawa mereka terbalik di bawah gunung. Pada waktu bersamaan, Tuan Ganggu mengikat anggota badan putrinya di tempat tidur. Ibu tidak tega melakukan itu. Tapi tidak ada cara lain. Mereka terpaksa menunggu Uskup Agung dan Jongsu kembali. Jongsu baru saja kembali tengah malam. Seluruh tubuhmu adalah darah. Dia membawa kabar buruk. Uskup Agung dan orang percaya. Semuanya mati. Semuanya sekarang. Kita harus menghadapinya sendiri. Melihat keponakannya diikat di tempat tidur. Jongsu pasti melakukan sesuatu. Tapi dia tidak berani melakukannya. Karena dia membuat kesalahan terakhir kali. Kemudian seluruh keluarga kehilangan nyawa mereka. Dia takut sejarah akan terulang kembali. Jika saya kehilangan keluarga saudara laki-laki saya juga, Jongsu akan menyesalinya seumur hidup. Ganggu berlutut memohon pada saudaranya. Semoga Jongsu bisa melakukan sesuatu. Mereka harus mengambil risiko karena jika tidak, mereka akan mati. Jongsu menyalakan lilin. Membuang air suci. Ketika Sunwo bersentuhan dengan air suci, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mulai menangis. Tidak tahu apa yang terjadi. Salib ditempatkan pada Sunwo. Gadis itu tidak bereaksi sama sekali. Tapi itu baru saja dimulai. Badan Sunwo diikat di tempat tidur. Dia sangat takut. Jongsu mencambuk-cambuk yang menyakiti Sunwo. Dia sangat kesakitan. Seluruh keluarga merasa sangat sedih.
benar-benar merasa sedih. Gadis kecil itu berteriak, mengapa memperlakukan dia seperti ini. Jongsu bertanya kepada ayahnya apakah dia ingin melanjutkan. Ganggu memutuskan untuk pergi ke ujung ranjang. Pegang kaki gadis itu dan tekan ke bawah. Gadis itu terus berteriak. Jongsu mengambil salib. Letakkan di dada gadis itu. Meskipun Sunwo kesakitan. Cambuk kedua. Lalu yang ketiga. Kemudian lanjutkan ke yang keempat. Gadis itu sangat kesakitan. Kemudian setiap cambuk kepada gadis itu bikin hati Ganggu sakit juga di sini. Jongsu ganti yang lain. Pukul terus. Sunwo hampir pingsan karena kesakitan. Tapi setelah itu, cambuk langsung ke wajah. Pada waktu bersamaan, polisi tiba di lokasi kecelakaan. Ketika mereka hendak membawa mayat-mayat itu keluar, tiba-tiba ada ledakan keras. Yang aneh adalah, Jongsu masih terbaring tak sadarkan diri di dalam. Kembali ke rumah. Apakah Sunwo sudah dipukuli sampai mati? Andai semua orang tahu, dia dirasuki iblis, lalu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jongsu terus memukul tubuh Sunwo. Ibunya tidak tahan lagi. Eksorsisme macam apa ini? Jelas ingin membunuh orang. Dia berlari untuk menghentikan adiknya. Dia menatap suaminya dan berkata, "Jangan lakukan lagi. Biarkan saja seluruh keluarga mati." Tapi ayah tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh keluarga sangat ketakutan. Meski begitu, mereka tidak berperasaan. Ganggu mendorong istrinya pergi. Dia bilang Jongsu terus memukul. Tiba-tiba ada suara di telinganya. "Kamu pengecut. Kalian memilih orang yang salah." Ganggu sepertinya mengerti sesuatu. Dia perlahan berdiri. Dia bergegas mencekik istrinya. Adik laki-laki itu mengungkapkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Anak yang sangat ketakutan. Sang istri mengambil botol air dan memukul kepala suaminya. Ganggu memukul kepala istrinya dan dia pingsan. Melihat istrinya sekarat, dia sepertinya telah menyadari sesuatu lagi. Ganggu menoleh. Jongsu membuat senyum buas. Ganggu bergegas ke iblis. Tapi langsung terpesona. Saat dia hendak membunuh Ganggu, Jongsu segera mengejar dan membaca kutukan. Beruntung menyelamatkan seluruh keluarga. Sunwo bergegas ke gudang. Dia menatap ayahnya dan berkata, "Kenapa harus mengalahkanku begitu lama? Aku bukan iblis yang dikirim kemari." Pada waktu bersamaan, Jongsu mengeluarkan cermin cinta. Sunwo akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Jongsu memutuskan akan membiarkan iblis tinggal di tubuhnya dan bawa bersamanya ke surga untuk menerima hukuman. Gelangnya jatuh ke tanah. Ini pertama kalinya dia membiarkan gelang itu jatuh dari tangannya. Adegan akhir agak menakutkan. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Jongsu menggunakan kemauan dan keyakinannya. Berhasil menyatukan iblis ke dalam dirinya sendiri. Film horor Korea ini sangat menarik. Cukup sampai di sini. Jika Anda tertarik, Anda dapat menikmati film lengkapnya. Mari kita lihat betapa menariknya film ini. Dan sekarang, halo dan sampai jumpa di film-film berikutnya.